Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Akil Fauzananda Musradi, NIM 1402194072 dari kelas AK 4302. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengindikasi terjadinya fraud pada laporan keuangan. Nah, pada data Excel tersebut terdapat beberapa transaksi di sini seperti yang kita bisa lihat. Ada 239 data transaksi yang ada pada Excel tersebut. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan bagaimana mengetahui first digit. Nah, untuk first digit ini caranya ialah kita isikan di sini sama dengan memasukkan rumusnya left buka kurung D2. D2 itu adalah kolom D yang kedua, yaitu amount-nya 4.000. Lalu dibagi 1, tutup kurung, lalu di enter. Nah, maka akan tampil first digit dari voucher yang kedua, yaitu 4. Setelah itu kita tarik sampai ke bawah. Nah, langkah berikutnya kita membuat pivot table. Nah, kedua ini adalah pivot table, hasil daripada pivot table. Nah, caranya ialah kita klik di sini untuk kolom F1. Sebelum ada pivot tersebut, kita klik ke F1, lalu ke pivot table. Nah, lalu from table to range. Nah, untuk tabelnya di sini kita tinggal klik first digit, lalu Control Shift sampai ke bawah. Nah, jadi data yang kita ambil hanya data first digit mulai dari 4 sampai ke bawah. Nah, untuk worksheet-nya, kalau kita mau ke worksheet baru, kita tinggal pilih new worksheet. Tapi kalau ingin hasilnya berada pada worksheet, hanya pada worksheet ini, maka kita pilih existing worksheet. Untuk location-nya, kita pilih yang kolom G1 untuk location-nya. Kita klik G ke 1, kita klik, lalu di OK. Nah, karena hasilnya sudah ada setelah tadi saya olah, hasilnya bakalan tampak seperti ini. Nah, di sini maksud daripada pivot ini ialah untuk label 1, row label 1, digit 1 itu sebanyak 37, digit 2 sebanyak 43, digit 3 sebanyak 57. Nah, sampai digit 9 yaitu 5, sehingga grand totalnya adalah 239. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui hasil tersebut dari pivot, kita copy paste hasil dari pivot ini, Ctrl C, lalu kita Ctrl V di kolom I dan J. Hasilnya nanti bakalan seperti ini. Angkanya tetap sama. Data Benford set sudah kita dapatkan, yaitu 30% untuk digit 1, untuk digit 2 17,61 sampai ke digit 9. Nah, setelah data Benford setnya kita dapatkan, kita akan mencari datasetnya. Untuk dataset, kita masukkan rumusnya, yaitu J2. J2 itu yang ini count 37, digit 1 37, dibagi. Nah, sebelum itu kita masukkan dolar. Dolar itu untuk mengunci data yang ingin kita kunci. Nah, data yang ingin kita kunci adalah data J11, yaitu grand total 239. Maka nanti hasil ke bawah ini ialah hasil pembagian dari kolom J atau count dibagi dengan grand total. Diperhatikan rumusnya dolar J dolar 11. Setelah itu kita enter. Maka datasetnya akan keluar. Hasil dari datasetnya akan keluar. Setelah itu kita tarik ke bawah dan hasilnya sudah ada dan lengkap. Nah, untuk data yang belum menjadi persen, kita tinggal blok, lalu ke home, lalu kita tinggal pilih percentage.
setelah itu hasil daripada dataset akan berbentuk persentase. Nah, untuk persentasenya yang masih belum 2 angka di belakang koma, kita bisa blok lagi kalau kita klik yang ini. Maka angka dari dua di belakang koma bakalan tampil. Nah, setelah datanya sudah lengkap dan sudah sesuai, maka kita akan mencari deviation-nya. Untuk deviation-nya, rumusnya ialah K2 dikurang L2. Untuk K2 itu band vote set digit 1 30% dikurang L2 dataset yang digit 1 yaitu 15,48%. Setelah kita dapatkan tinggal kita enter lalu kita blok sampai bawah. Nah, maka hasil dari deviation-nya akan kelihatan. Nah, untuk warna-warna di sini sudah saya tandai untuk memudahkan dalam mengindikasi adanya fraud atau tidak. Untuk persentase di atas 5% tidak diindikasi adanya fraud. Tetapi untuk persentase di bawah 5%, maka diindikasikan bahwa akan terjadinya fraud atau terjadi fraud untuk persentase di bawah 5%. Nah, yang pertama kita lihat digit 1. Nah, di sini terindikasi terjadinya fraud. Maka dari itu saya tandai berwarna merah. Lalu yang kedua digit kelima di bawah 5% terindikasi fraud. Lalu digit ke-6 di bawah 5% dan terindikasi fraud. Dan yang terakhir digit 9 di bawah 5% dan terindikasi fraud. Nah, untuk digit 2, 3, 4, dan 7 dan 8 hasil persentasenya ialah di atas 5%. Maka dari itu tidak terindikasi adanya fraud. Nah, seperti yang kita lihat, untuk yang terindikasi adanya fraud ialah 4 item. Yang pertama, 1 item 1 digit, lalu 5 digit, 6 digit, dan 9 digit. Dan sisanya tidak terindikasi adanya fraud. Nah, setelah data-data ini sudah kita dapatkan, maka kita akan membuat grafik. Untuk grafiknya, kita tinggal ke insert, lalu combo, lalu kita klik yang paling pertama. Maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menghasilkan line garis-garis putus ini? Nah, caranya adalah nanti untuk line yang biru ini, thread line biru ini, itu menjelaskan tentang data Benford set. Nah, untuk line yang merah, menjelaskan data tentang dataset. Nah, untuk yang biru, menjelaskan data tentang Benford set. Datanya yang dihasilkan dari hasil pada tabel yang ini. Lalu, dataset yang berwarna merah didapatkan dari data kolom yang ini. Lalu, deviation-nya yang berwarna hijau didapatkan dari kolom deviation. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.